Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita akan belajar mengenai STEM. Pada perkuliahan kali ini, yang akan kita bahas adalah mengenai STEM Assessment. Batasan materi pada perkuliahan kali ini adalah pengertian STEM, manfaat dari STEM Assessment, metode dari STEM Assessment, tantangan dalam implementasi, contoh aplikasi, dan rekomendasi mengenai STEM Assessment. Sebelumnya barangkali kita ingat kembali apa itu STEM. Pengertian dari STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics, atau kalau di bahasa Indonesiakan menjadi Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika. STEM Assessment itu sendiri adalah proses evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek-aspek STEM. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari STEM Assessment. Yang pertama, manfaatnya adalah evaluasi komprehensif. STEM Assessment dapat membantu mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan siswa di berbagai disiplin ilmu STEM. Yang kedua, manfaat dari STEM Assessment adalah stimulasi dari kreativitas. Proses penilaian yang berfokus pada STEM dapat merangsang kreativitas siswa dan mendorong mereka untuk berpikir inovatif. Manfaat yang ketiga adalah persiapan karir. STEM Assessment dapat membantu mempersiapkan siswa dalam karirnya di bidang STEM yang saat ini tentunya semakin banyak dibutuhkan di era teknologi. Selain manfaat, kita juga akan membahas mengenai tujuan dari STEM Assessment. Tujuan yang pertama dari STEM Assessment adalah menilai pemahaman. Tentunya, dengan menggunakan STEM Assessment, guru dapat mendapatkan wawasan bagaimana pemahaman siswa dalam konsep-konsep STEM yang penting untuk dipelajari. Tujuan yang kedua adalah identifikasi potensi. STEM Assessment dapat membantu mengidentifikasi potensi dan bakat siswa dalam bidang STEM tertentu untuk pengembangannya lebih lanjut. Tujuan yang ketiga adalah perbaikan dalam pengajaran. Segala bentuk asesmen tentunya akan memberikan feedback yang sangat positif bagi pembelajaran. STEM Assessment ini juga dapat mendukung perbaikan proses pengajaran dan pembelajaran dari STEM itu sendiri untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya, apa saja metode dari STEM Assessment? Setidaknya ada 3 metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan STEM Assessment. Metode yang pertama yang dapat digunakan adalah tugas tim. Dalam tugas tim ini, siswa bisa ditugaskan untuk menyelesaikan proyek kelompok yang melibatkan penerapan konsep-konsep STEM. Yang kedua adalah ujian praktik. Penilaian dilakukan melalui serangkaian ujian praktik yang menguji keterampilan dan pemahaman siswa dalam situasi yang realistik. Metode STEM yang ketiga yakni portofolio. Siswa membuat portofolio yang berisi karya-karya STEM yang telah mereka kerjakan selama proses pembelajaran. Pada pelaksanaannya, metode STEM Assessment itu dapat dilaksanakan dengan variasi yang tidak terbatas, tergantung bagaimana guru akan menilai STEM-nya itu sendiri. Sehingga penggunaan multi-assessment dan multi-metode dalam mengakses kemampuan STEM ini memang sangat diperlukan. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi STEM Assessment. Setidaknya ada 3 tantangan dalam implementasi STEM Assessment. Yang pertama adalah perubahan kurikulum. Tentunya kurikulum yang semakin berubah, di situ juga perlu penyesuaian dari STEM Assessment. STEM Assessment memerlukan pengembangan dan penyesuaian kurikulum yang memadai. Tantangan yang kedua adalah kompetensi guru. Dalam hal ini, guru sangat penting karena guru menjadi sumber daya utama dalam melaksanakan asesmen, sehingga guru membutuhkan pengetahuan dan keterampilan STEM yang mendalam
untuk mengimplementasikan STEM assessment dengan baik. Yang ketiga, tantangannya adalah sarana dan prasarana. Persiapan sumber daya seperti laboratorium dan peralatan pendukung untuk STEM tentunya perlu dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana contoh aplikasi dari STEM assessment? Berikut ini merupakan 3 contoh dari aplikasi STEM assessment. Yang pertama, misalnya adalah proyek membuat robot. Dalam hal ini, siswa bisa merancang dan membangun robot yang dapat menyelesaikan tugas tertentu menggunakan konsep STEM. Tentunya dalam proyek robotika ini, unsur-unsur atau kompetensi dari sains, teknologi, engineering, and matematiknya sangat diperlukan dalam menyelesaikan proyek ini. Contoh aplikasi yang kedua adalah percobaan sains. Guru dapat mencari bagaimana percobaan sains yang dapat mengcombine sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam suatu tugas. Dan dalam hal ini, siswa bisa mengkonsep dan melakukan percobaan sains yang melibatkan pengukuran, pengamatan, dan analisis data. Aplikasi STEM assessment yang selanjutnya adalah pemrograman komputer. Siswa dapat mempelajari dasar-dasar pemrograman dan membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kesimpulan dari perkuliahan kali ini adalah STEM assessment merupakan alat yang efektif untuk mengevaluasi pemahaman siswa dalam disiplin ilmu STEM. Untuk implementasi yang sukses, perlu diperhatikan perubahan kurikulum, kompetensi guru, dan sarana prasarana. Baik, sekian perkuliahan kali ini mengenai STEM assessment. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.